Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asmaini dari SMA Negeri 9 Padang. Saya merupakan peserta BIMTEK Informatika tahap 2 kelas IF 215. Hari ini saya melaksanakan micro teaching, yaitu implementasi pemahaman materi yang telah saya peroleh selama pelatihan BIMTEK Informatika. Pada implementasi ini, micro teaching yang saya lakukan, proses pembelajarannya berbasis HOT dengan kerangka belajar TIPEK, di mana HOT merupakan proses berpikir tingkat tinggi atau keterampilan atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan TIPEK merupakan paduan antara teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge. Oke, mari kita saksikan bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Informatika jadi idola. Asik-asik. Yes, informatika selalu di hati. Informatika Selalu di hati. Oke, untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai struktur data, stack, dan queue. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang searching dan sorting ya. Kita sekarang masuk tentang stack dan queue. Oke, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada stack dan queue ini, peserta didik atau Nanda semua diharapkan mampu menerapkan struktur data stack dan queue dengan memproses informasi dan gagasan, menghasilkan gagasan yang orisinal melalui kolaborasi nantinya. Oke, nah di sini kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan stack? Apa arti stack? Coba. Tumpukan. Oke, benar. Yang queue apa artinya? Oke, silakan. Antrian. Oke, benar sekali ya. Jadi dengan arti kata kita sekarang belajar tentang tumpukan dan antrian atau dengan bahasa lain stack dan queue. Oke, kejadian stack dan queue terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Benar atau tidak? Benar. Bertemu nggak kita dengan kehidupan sehari-hari kira-kira? Ada ya. Nah, dari konsep stack dan queue yang didapat di kehidupan sehari-hari, kemudian para programmer atau seorang pembuat program akan membuat sebuah program yang nantinya dapat menjalankan komputer dengan efektif. Berarti program yang dibuat merupakan program yang bisa berjalan dengan komputer. Nah, ini ada beberapa gambar. Ada gambar 1 dan 2. Coba gambar 1 tentang apa ya? Tumpukan buku. Oke, sifat tentang tumpukan buku. Benar ya? Tumpukan buku. Gambar kedua? Tumpukan piring. Bagaimana ini? Betul bersih ya? Piring kotor. Oke, udah tahu ya? Berarti ini berupa tumpukan ya? Ya, dia numpuk ya. Oke, kita lanjut gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa sih? Coba katakan saya. Mau jawab. Oke, silakan. Antrian di kasir. Benar ya? Antrian di kasir ya? Ini ada orang yang sedang antri di kasir. Oke, kita lanjut. Nah, gambar satu lagi. Ini kira-kira apa nih? Antrian di toko pakaian. Nah, ini antrian lagi ya. Berarti yang tadi gambar tumpukan, yang sekarang gambar antrian. Kita sudah terbayang ya tumpukan dan antrian ya? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, kita sebuah ini ya. Bayangkan sebuah loket di rumah sakit di mana para pasien yang berobat diminta untuk mendaftar terlebih dahulu di loket penerimaan serta mengisi formulir pendaftaran. Benar seperti itu kalau di rumah sakit, ya kan? Nah, kalau kita berobat di rumah sakit kita isi formulir dulu kan, formulir pendaftaran. Nah, setelah formulir tersebut diisi, para pasien akan mengembalikan formulir ke loket atau ke penerima formulir. Nah, jadi kebetulan di pagi hari dokter yang bertugas belum datang. Nah, dokternya belum datang. Ternyata yang mendaftar sudah banyak, formulirnya sudah banyak, ditumpuk terus. Nah, angkat sebuah ada tumpukan formulir. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh petugas loket itu ya. Nah, misalkan petugas loket menumpuk formulir tersebut, di mana formulir yang baru diterima diletakkan di bagian atas. Kan yang baru terima terus tuh di bagian atas. Nah, ketika dokter datang,
petugas tersebut mengambil formulir yang bagian atas dan memanggil pasien yang menunggu formulir yang terakhir. Nah, menurut kalian adil apa tidak? Tidak. Kenapa? Seharusnya bagaimana? Silakan Mbak. Seharusnya yang diambil itu yang pertama adalah yang pertama kali meletakkan antrian gitu. Jadi untuk seharusnya orang pertama tersebutlah yang diproses pertama kali. Oke, benar sekali ya. Jadi formulir itu bagaimana harusnya? Jadi formulir yang ditumpuk itu harusnya dibalik. Jadi diambillah formulir orang yang pertama mengumpulkan formulir atau pasien yang pertama datang mengisi formulir pendaftaran, dia yang pertama dipanggil, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut? Kita lanjut ya. Ayo kita lakukan aktivitas dulu ya. Kita bagi 2 kelompok saja kalau aktivitas pertama. Masih semangat tidak? Masih. Kita speaking dulu sedikit ya. Oke, nah ketika ibu sebut satu, yes. Kalau 2, oke. Kalau 3, oke. Semangat, oke ya. Oke, kita coba ya. 1. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sekarang melakukan ini aktivitas kelompok. Jadi silakan kelompok yang sebelah sini berdiri di sini aja. Kita akan ada simulasi ya. Oke, nah aktivitas kelompok simulasinya ada 2 kelompok besar. Kita bagi 2 kelompok besar saja. Oke, sebelah sini berdiri yang kelompok sini, yang kelompok sebelah sini aja berdiri. Oke, silakan berdiri. Nah, caranya berdiri. Oke, masing-masing kelompok akan ibu kasih LKPD ya. Oke, ini kelompok ini silakan dipegang. Nah, jadi di sini kelompoknya 1 orang berperan sebagai instruktur dan 1 orang sebagai loket. Istilahnya loket, dia akan menerima kartu dari yang pengantri gitu. Oke, sudah habis antriannya. Oke, kita kasih tepuk tangan ke kelompok tadi ya. Nah, udah paham ya? Di kelompok 2 bisa ya? Oke, kita coba lakukan ke kelompok 2. Oke, terima kasih. Udah paham? Coba kita lihat dulu hasilnya ya. Antrian cukup kemarin ya. Antrian pertama. Bukan. Dan belakang. Dan 27 ya. Oke, lanjut. Disebutkan beberapa loket dari sini. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, ini. Oke, kita masuk ke aktivitas kelompok kedua ya. Tadi sudah ada melakukan disimulasi tentang flu. Nah, sekarang Ibu mau lihat sampai di mana tingkat pemahaman kalian semua tentang simulasi yang tadi. Untuk aktivitas kelompok kedua, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, mari sama-sama kita lihat untuk aktivitas kedua.
tadi kita sudah melakukan simulasi tentang video. Sekarang diskusikanlah bagaimana langkah-langkah berpikir komputasional dalam menjalankan antrian. Tadi di awal Ibu sudah bilang kalau stack dan queue itu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Benar? Nah, tadi yang antrian seperti tadi betul nggak di luar sana? Di kehidupan ada ya. Nah, jika kita kita hubungkan dengan berpikir komputasional masih ingat kita belajar tentang apa dulunya? Cara berpikir sesuai ahli komputer, bagaimana komputer melakukan antrian, bagaimana komputer melakukan tumpukan, atau bagaimana komputer melakukan pekerjaan. Nah, jadi di sini diskusikanlah bagaimana langkah-langkah berpikir komputasional dalam menjalankan antrian. Oke, langkah-langkah berpikir komputasionalnya, berpikirnya seperti apa tadi? Jadi jelaskan saja dengan bahasa sendiri, gitu ya. Setelah itu catat hasil diskusi pada kolom-kolom yang telah disediakan. Nah, ini nanti dicatat di sini langkah-langkahnya apa, langkah-langkah aktivitas tadi apa, terus nanti dicatat di kolom ini kesimpulan dari diskusinya apa. Oke, paham ya? Oke, silakan. Butuh waktu berapa menit? adalah bagaimana cara berpikir komputer itu sendiri dalam menjalankan aktivitas antrian dengan cara data pertama yang masuk itu adalah data yang pertama juga diproses, atau seperti yang kita kenal dengan istilah FIFO alias first in first out. Program ketiga, fasilitator memberi kartu NQ atau DQ kepada pengantri. Yang keempat, ketika salah satu yang mengantri dapat DQ, pengantri yang pertama masuk keluar dari antrian. Sudah selesai pada pertemuan kita hari ini. Nah, saatnya kita menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran sekarang ini. Dari aktivitas pertama sampai aktivitas yang tadi, apa kesimpulan pembelajaran yang sudah kalian dapat? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh, silakan dulu. Oke, menerapkan step dan Q. Oke, baik. Dengan belajar tentang step dan Q, kita dapat memahami pengertian tentang step dan Q. Benar sekali. Oke, satu lagi. Ada yang mau menambahkan? Pembelajaran kali ini, saya bisa mengidentifikasi step dan Q pada soal. Oke, benar. Lagi? Silakan. Kita mampu memahami langkah-langkah. Oke, ada lagi? Masih ada lagi?
belajar tentang Stack NQ nih. Iya. Nah, Yaya paham nggak konsep apa aja perbedaan dari Stack NQ ini? Ya, sejauh ini aku sih paham banget ya Cika. Karena menurutku pembelajarannya tuh seru dan menurut aku mudah gitu loh dipahami sama kita gitu. Ya, untuk Bu Mai sendiri udah menjelaskannya dengan sangat baik ya. Iya, benar banget. Ditambah lagi tadi emang kita diajarkan juga dengan simulasi-simulasi yang sudah diberikan. Makin paham deh tentang Stack NQ. Iya kan? Terus dapatkah kalian mencari contoh-contoh lain penerapan Stack NQ dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dari pembelajaran tadi bisa bikin kita makin paham kan, dan juga iya benar banget sih banyak banget pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa sering kita jumpai gitu loh Cika. Banyak banget kan, apalagi untuk Stack yang sering kita temui di internet, seperti histori pencarian kita, juga untuk dalam kehidupan sehari-hari juga kita menemukan banyak antrian ya, seperti di lampu merah, supermarket, dan semacamnya. Untuk pembelajarannya juga masuk guys, karena apa? Karena untuk pembelajarannya sendiri nggak monoton juga. Kita juga diberikan ice breaking, kita juga dipancing untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang kritis. Pokoknya penyajiannya menarik banget ya Cika. Iya. Yang terakhir, apakah kalian dapat memainkan permainan simulasi Stack NQ di atas dengan baik? Ya, tadi yang kita mainin gamesnya seru banget kan? Iya. Dan juga benar-benar gampang banget dipahami sehingga kita pembelajarannya itu bisa kita serap dan bermanfaat buat kehidupan kita sehari-harinya gitu. Apakah permainan tersebut membantu proses pemahaman kalian terhadap kedua konsep tersebut? Iya, benar banget ya Cika. Benar banget ya? Iya. Jadi mudah banget kita untuk memahami Stack NQ dengan pembelajaran yang sudah disediakan sebelumnya. Saya Syifa Rahmi Putri. Saya Rauda Hayati. Pamit undur diri. Terima kasih. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis SWOT dan TIPEK akan dapat meningkatkan bernalar kritis dan kreativitas peserta didik. Selain itu, dengan aktivitas kelompok yang dilakukan oleh peserta didik akan dapat meningkatkan kerjasama tim peserta didik. Nah, hal ini dapat kita lihat dari keaktifan peserta didik selama melakukan aktivitas kelompok dan juga aktivitas individu lainnya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita tingkatkan terus merdeka belajar. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.